Halo, halo, Palam Lokal. Ketemu lagi setelah sekian lama ya. Saya tidak konten. Ini ada pasien KZ, KZ velg racing, KZ velg racing. Permasalahannya ini. Permasalahannya ada dua dia. Yang pertama, jadi kalau di rem depan, gini, indikator lampu remnya nyala, tapi nggak mau balik mati ketika ini udah dilepas gini ya, itu nggak mau mati. Jadi harus ditekan ke depan gini, ke depan baru dia mati. Sepertinya nanti kita cek dulu deh switch remnya ya. Nah, untuk ngecek switch rem kita harus bongkar batoknya, batok depan, batok atas ya, batok atas. Nah, untuk ngelepas batok atas lebih aman kita lepas spion yang pertama, yang kanan, lalu spion yang kiri. Ini pakai kunci pas ukuran 14, kunci pas ukuran 14. Ini yang satu tadi udah dilepas. Terus nanti kita lepas baut batok dari bawah. Jadi ada 6 baut batok atas. Untuk lepas batok atas ada 6 baut ya. Di kanan itu ada 1 ini, kemudian di kanan dulu nih 2 dan 3, lalu di kiri juga sama. Jadi posisinya di depan ini ada 2, di belakang ada 1. Nah, sebelah kiri juga gitu, di depan ada 2, di depan ada 2, di belakang juga ada 1. Nah, ini kita lepas dulu pakai obeng plus. Ini ya, yang pertama hati-hati. Terus ini yang kiri depan. Nah, kan bautnya ini pas ya, jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar batoknya yang rusak. Nanti kita ukur dia ukuran bautnya ukuran berapa. Ini yang kedua di sebelah kiri. Iya. Dua sebelah kiri. Dan yang ketiga di sebelah kiri. Ini posisinya di belakang. Ini rata-rata teman-teman KZ batok-batok ini pada rusak, pecah gitu karena kesalahan pada saat bongkar baut. Kerjanya sih mudah gitu ya, penggantian switch rem, tapi untuk bongkar bautnya ini kadang-kadang ada yang ketinggalan ya. Nih, dia ada berapa totalnya? Nah, itu kelihatan ya, ada 6 baut yang sudah dilepas. Bukan baut ini ya teman-teman ya. Kalau 2 baut yang ini sama ini kan untuk
pegangan sen, mika sen itu, lampu sennya. Jadi ini patok atas sudah kelepas. Sebelumnya ini spion harus dilepas dulu. Nah, untuk melepas spion pakai kunci pas ukuran 14. Sorry ya, ini sambil pegang kamera jadinya agak susah. Nah, untuk melepas spion kiri itu kunci kita putar berlawanan arah jarum jam. Jangan keliru, nanti kalau keliru si thread spionnya ini aus. Sedangkan untuk yang kanan itu ngelepasnya searah jarum jam. Nah, ini udah kelepas semua spionnya, lalu baut kanan kirinya. Untuk yang bawah sudah semuanya ya, tinggal kita lepas batok kepalanya. Pelan-pelan aja. Nah, ini udah kelepas semua. Ya. Kalau sudah terangkat seperti ini, ya, yang pertama kita lakukan lepas dulu kabel speedo. Kabel speedo. Mana kabel speedo, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah itu kabel speedo itu, coba saya tunjukkan pakai obeng ya. Nah ini kita lepas dulu. Setelah kabel speedo lepas, baru kita lepaskan soket untuk kabel-kabel speedo. Nah, kayak gini ya, bala mokal ya. Ini kabel speedonya udah lepas. Ini posisi apa namanya, batok atasnya. Nah, ini nanti soket, ada 2 soket ini kita lepas. Sekalian nanti kita bersihkan dalemannya ya. Nih, bala mokal, posisi sudah dilepas, soket-soketnya masih utuh ya. Semua soket masih utuh. Ini fungsinya masih 100% berfungsi, indikator-indikator di speedo. Ininya juga sepertinya masih ori nih. 21 Juni 2000 berapa, nggak kelihatan. Ini saya motornya ini 2001. Kalau dari platnya itu 2001. Nah, sepertinya ini sudah ganti satu untuk fitting lampu kiri. Untuk fitting lampu kanan ini masih ori. Nah, ini kalau mau mudah itu dudukan master remnya ini kita lepas ya, pakai kunci 8, pakai kunci pas 8. Ini kalau mau mudah ya, kita lepas pakai kunci pas 8. Kendorin dulu, kendorin, bisa diputar ke atas gitu ya. Lepas ya.
Nah, ini bisa kita ambil master remnya ini. Ini posisi switch remnya ini. Nah, ini switch remnya nanti kita tes dulu. Kita lepas dulu, nanti kita tes. Sebenarnya masalahnya di mana kalau cuman sekedar apa namanya ini udah enak gitu, cuman kita lihat deh dalamannya seperti apa. Iya, lur. Ini sudah kita lepas. Sebenarnya kalau posisi handlenya udah sempurna gitu ya. Ini juga punya klik. Cuman kalau nggak enak banget gini, dia kayak masih kontak gitu loh. Jadi kalau cuman setengah gini, masih setengah, nah nggak full gitu ya. Kalau kita mencetnya, si handle mencetnya nggak full, nah misalnya masih ada sedikit gini, dia masih seolah-olah montak, jadi lampu remnya nyala. Jadi harus bener-bener net gitu, rata kayak gini baru lampu remnya mati. Ini nanti coba dalamannya kita bongkar, mungkin apa ini barang KW atau jangan-jangan platnya atau kuningannya di sana sudah apa namanya aus, tutup debu atau seperti ya. Ini sudah kita bongkar ya switch remnya. Ini sepertinya ini barang bagus ya, sepertinya ini ori. Ada marking atau label ARPS Japan, PATP. Ini kalau saya cek itu masih normal, ketahuannya dari kalau dipencet ini ya, kalau dipencet ini kan posisi rem tidak ditarik, posisi tuas rem tidak ditarik kalau pas dipencet ya. Nah, posisi lepas begini, posisi lepas gini, nah ini posisi tuas rem ditarik gitu. Ketika tuas rem kondisi idle atau tidak ditarik, itu neken si switch ini. Nah, posisi pas ditekan ini kalau diukur pakai avometer, posisinya ya apa namanya tahanannya tak terhingga gitu ya. Coba kita praktekkan aja. Ini ada avo posisi di ohmmeter ya, posisi ohmmeter. Kemudian kita ukur dulu avo ini kalau dikontakkan 0 ohm. Jadi ini posisinya adalah ohm skalanya ya, digital jadi auto dia. Nah, sekarang kita kontakkan si dua pin ini. Ketika dikontakkan seperti ini, itu menunjukkan si apa namanya ohmmeter itu ada angkanya. Nah, ada angkanya kok di saat apa namanya tuas itu ditarik, ini posisi keluar gitu ya, switch ini keluar itu sama aja dengan tuas ditarik. Kemudian ketika tuas itu kita tekan cetik gitu ya, nah itu 0L, 0 level gitu ya, tak terhingga gitu ya. Nah, ini masih bagus. Terlepas lagi, nah dia menunjukkan tahanannya cuman 2 sampai ya ada angkanya gitu. Nah, artinya ketika dilepas seperti ini, kontak itu terjadi antara dua pin ini, sehingga lampu rem itu nyala. Ya, posisi dilepas gini ya. Kemudian ketika ditekan, diulangi lagi ya, ketika ditekan ini posisi rem idle gitu. Nah, ini memutuskan arus sehingga lampu rem itu mati. Jadi kesimpulannya
switch ini masih bagus secara fungsi, di dalamnya itu masih bagus ya. Antara dua pin ini masih memungkinkan fungsi on off-nya gitu. Tapi masalahnya sepertinya saya lihat di sini. Jadi mungkin karena kemakan usia ya. Jadi panjangnya ini kayak sudah aus gitu loh. Ujung dari pin ini kayak udah aus. Kelihatan miring ya. Mungkin ya karena kemakan usia, gesekan terus ditekan sama tuas handle rem gitu ya, sehingga ini kemakan. Nah, posisi ini yang kemungkinan pada saat tuas rem itu idle atau tidak direm, itu nekannya itu nggak maksimal gitu, nggak maksimal mentok, mungkin hanya separohnya gitu ya, tidak sampai plok gitu. Nah, sepertinya itu. Sebenarnya ini bisa diakalin pakai ya ditambahin dikit pakai lem Alteco atau apa, ditambahin permukaan lah, mungkin 1 mili saja gitu ya, nggak usah panjang-panjang gitu untuk memperpanjang. Oke, kesimpulannya switch ini masih bagus dan nggak perlu diganti. Next kita kita aplikasikan di motornya kembali. Mungkin itu teman-teman ya, video dari saya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Dah.